Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Pemirsa, setelah PT KAI sempat merugi 4 miliar rupiah lantaran 800.000 tiket elektronik single trip hilang saat digunakan masyarakat. Kini pengguna KRL Komuter Line diharuskan membayar tiket harian berjamin dengan mendepositokan uang Rp5.000. Uang tersebut dapat diambil kembali saat penumpang KRL tiba di stasiun tujuan. Namun kebijakan menuai polemik lantaran dinilai sangat rumit dan merepotkan. Benarkah PT KAI belum siap menjadi transportasi andalan? Setelah sempat merugi 4 miliar rupiah lantaran 800.000 tiket elektronik single trip hilang saat digunakan masyarakat, Kamis 22 Agustus PT KAI Komuter Jabodetabek memberlakukan sistem tiket harian berjamin atau THB kepada penumpang kereta guna mengantisipasi hilangnya tiket kereta yang digunakan masyarakat. Meski dianggap sebagai imbas dari ketidakdisiplinan penumpang dan petugas stasiun, namun pemberlakuan THB dinilai kurang efektif lantaran penumpang harus kembali mengantri di stasiun tujuan untuk mengambil kembali uang jaminan Rp5.000. Akibatnya, terjadi antrian panjang di pintu keluar loket penjualan tiket kereta. Belum lagi, tidak semua penumpang kereta yang mengetahui sistem baru tersebut lantaran PT KAI minim sosialisasi. Macam-macam. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Keberatannya kenapa, Pak? Enggak. Masa jual langsung 7,5? Apa itu harganya? Bapak tahu nggak hari ini ada tiket berjaminan? Yang dikenakan Rp5.000 lagi, Pak. Keberatannya Bapak kenapa, Pak? Ribet. Bahkan salah satu penumpang kereta mengatakan pemberlakuan sistem tiket harian berjamin merupakan akal-akalan PT KAI guna mencari keuntungan tambahan dari calon penumpangnya dan warga diajak menanggung kerugian PT KAI. Ini kan karena diisi progresif, itu karena pemerintah kasih subsidi sampai bulan Agustus. Ini karena subsidi pemerintah belum tahu sampai September, ini adalah akal-akalan untuk rakyat untuk mensubsidi diri sendiri. Bapak tidak setuju dengan Ya nggak setuju, karena cara pengambilan keputusannya dalam 3 berbulan-bulan itu berbeda. Di hari kedua penerapan sistem tiket harian berjamin, persiapan PT KAI guna mengakomodir kebutuhan penumpang masih berantakan. Seperti yang terjadi di stasiun kereta komuter lain Bekasi, Jawa Barat. Minimnya informasi dan sosialisasi oleh pihak stasiun menyebabkan antrian panjang di lokasi penjualan tiket. Begitu juga 4 hari setelah pemberlakuan tiket harian berjamin, masih terdapat antrian penumpang. Seperti yang terjadi di stasiun Bogor, Jawa Barat. Antrean penumpang panjangnya hingga 50 meter dari loket. Meski merasa terbebani, ratusan calon penumpang harus rela mengantre membeli tiket karena tetap memilih kereta menjadi sarana transportasi idola. Namun sebagian penumpang kecewa lantaran harus terlambat masuk kerja karena harus kembali mengantre untuk mengambil uang jaminan di stasiun tujuan. Sampai sekarang belum dapat. Belum dapat juga. Kenapa? Gak bagus ini pelayanan seperti ini, merugikan masyarakat untuk kerjanya ini. Semuanya penghambat semuanya. Orang mau kerja jadinya terlambat masuk kantor. Itu kenapa bisa antri nih, Pak? Ya, karena sistem pembelian kartunya sangat tidak memuaskan. Meski PT KAI memberi masa tenggang 7 hari kepada warga untuk menukarkan tiket kereta dengan uang jaminan Rp5.000 yang didepositokan, namun sebagian besar penumpang merasa sistem THB tidak praktis. Bahkan para pengguna kereta mengaku bersedia membayar mahal di awal pembelian tiket asalkan tidak diberlakukannya sistem deposito uang jaminan, dan PT KAI harus meningkatkan pelayanan kepada penumpang kereta. Benarkah PT KAI selalu merugi karena segudang alasan tiket? Mengapa hingga kini belum ditemukan solusi tepat guna memberikan pelayanan memuaskan bagi para pengguna jasa layanan KRL ataupun KCJ? Atau mungkin ada yang salah di struktur kepemimpinan PT KAI khususnya pada layanan KCJ Jabodetabek sehingga masyarakat selalu dirugikan dari kebijakan yang sebenarnya belum dikaji. Tim Liputan, JAK TV. Sementara itu, PT KAI melalui Kereta Komuter Line Jabodetabek atau KCJ justru menilai
Sejak diberlakukannya sistem tiket harian berjaminan sepekan lalu, pengguna KRL mulai paham penggunaannya. Bahkan banyak penumpang yang menggunakan kartu multi-trip. Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama PT KCJ Trihandoyo dan Dirut PT KAI Ignatius Johan dalam evaluasi penerapan kartu berjaminan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Menurut Trihandoyo, hingga saat ini pengguna KRL yang melakukan pengembalian tiket harian berjaminan hanya sekitar 30% dari total pengguna KRL 550.000 penumpang per hari. Sementara Dirut PT KAI Ignatius Johan mengatakan sejak tiket berjaminan diterapkan justru banyak penumpang yang beralih ke kartu multi-trip. Ia menghimbau pengguna KRL menggunakan kartu multi-trip dengan membayar Rp50.000. Memang tujuan akhir kami himbau bahwa semua penumpang kereta listrik yang secara reguler menggunakan jasa kami itu menggunakan kartu multi-trip saja, gitu. Sehingga mengurangi beban loket juga dan mengurangi waktu yang dibuang untuk antri di loket dan sebagainya. Harus ada yang berani dong. Iya. Nah, jangan didiemin aja. 2,5 jadi segitu. Orang dari 1 orang, 4.000, udah 5 juta. Oh gitu. Ya, kita akan berbicara mengenai kisruh tiket KRL Komuter Lain yang berjamin yang mengakibatkan antrian panjang di mana masih banyak masyarakat yang mungkin belum mengetahui sehingga dengan mereka memprotes dengan diberlakukannya tiket harian berjaminan sebesar Rp5.000 untuk per tiketnya sebagai deposit yang sebetulnya bisa dikembalikan. Namun demikian tentunya ini mengundang reaksi dari masyarakat dan juga menjadikan panjang antrian di stasiun tujuan. Kami akan berbincang mengenai hal ini soal kisruh tiket KRL Komuter Lain dengan Mbak Eva Herunisa. Beliau adalah Humas PT KCJ PT KAI Komuter Lain Jabodetabek. Apa kabar Mbak Eva? Ya, terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Bapak Darman Intias, beliau adalah pengamat transportasi. Selamat malam Pak Darman, terima kasih bersama kami. Baik Mbak Eva, hari ini pantauan bagaimana? Apakah sudah mulai lancar untuk mereka yang akan mengembalikan deposit tiket harian berjaminan? Kalau untuk hari ini kita lihat sebenarnya sudah mulai lancar dan itu pun terjadi sejak hari Jumat ya sebetulnya. Karena itu kita menggunakan data real. Jadi artinya begini, kita melihat secara sistem berapa pengguna yang menggunakan tiket harian berjaminan, berapa yang melakukan refund, dan besoknya berapa yang menggunakan kartu yang sama. Sudah mulai terlihat nih beberapa hari ini? Sudah terlihat. Jadi kalau e-ticketing itu kan bisa langsung melihat secara sistem ya, data-datanya ketika mereka tap in, mereka menggunakan THB, berapa yang melakukan refund. Nah, untuk hari pertama memang cukup banyak. Jadi untuk hari pertama sendiri itu ada sekitar 50%, tapi ini menurut kami wajar ya, karena ini hari pertama mungkin mereka ingin meyakinkan apakah betul uang jaminan ini bisa diambil kembali. Nah, hari kedua kami sudah melihat sudah banyak yang cukup mengerti. Karena dari sekitar 300.000 pengguna jasa yang menggunakan tiket harian berjaminan, ini hanya 30%-nya yang melakukan refund setelah melakukan perjalanan. Artinya 70%-nya kami anggap mereka sudah paham bahwa tiket tersebut bisa dibawa dan kemudian ketika akan melakukan perjalanan kereta selanjutnya atau hari-hari berikutnya, ini tinggal mengisi tarif aja untuk sesuai dengan tarif. Seperti itu. Dan memang ternyata dari data di sistem pun sekitar 68% itu tiket harian berjaminan itu menggunakan tiket yang sudah digunakan sebelumnya. Artinya 3%-nya yang mungkin mereka lupa mengembalikan atau yang lain ya, banyak seperti itu. Jadi kita lihat untuk saat ini kita masih mengatakan ini dalam hal yang wajar ya. Artinya masyarakat sudah kami sangat mengapresiasi sekali. Mereka cukup paham dan cepat. Apakah sebelumnya tidak ada sosialisasi kepada masyarakat, terutama mereka yang biasa pergi kemudian hanya sekali single trip begitu single trip, ya? Sehingga mengakibatkan antrian cukup panjang dan masyarakat yang
cukup marah begitu dengan keadaan seperti itu. Ya kalau untuk sosialisasi itu sudah kita lakukan sejak akhir Juli. Diawali kami dengan melakukan konferensi pers, tentunya dengan bantuan dari rekan-rekan media juga, membuat pemberitaan tentang rencana pemberlakuan tiket harian berjaminan tersebut. Kemudian kami juga melakukan pemasangan spanduk, pemberian flyer, pengumuman lewat announcer di KRL, lewat media sosial kami itu kami lakukan. Tapi kami lihat ini sebenarnya sebuah hal yang wajar ketika masyarakat menerima hal baru, mereka pasti tetap akan menanyakan langsung. Karena ketika hari pertama kami turun ya direksi, saya juga ke lapangan waktu itu, dari beberapa masyarakat memang banyak yang mengeluh seperti itu. Ada sejumlah masyarakat tidak ada penambahan yang loket ketika itu memang ketika hari pertama diberlakukan. Loket itu tetap. Kalau loket itu memang sebelum tiketing itu ada 264, setelah tiketing dilakukan itu sekarang sudah ada 400 loket. Jadi kita dalam konteks yang sama. Dan pada saat itu mereka mengatakan ketika kita tanya, apakah sudah pernah baca spanduknya atau dapat flyernya? Iya, kita udah pernah baca, tapi kok kita nggak tahu ini jadi gimana sih? Artinya mereka tetap lebih puas ataupun mereka merasa lebih jelas ketika mereka itu bertanya langsung, seperti itu. Jadi saya rasa untuk hari pertama, itu antrian memang terjadi di loket. Karena apa? Mungkin satu orang itu bertanya sekitar 2 atau 5 detik saja, itu ketika 200.000 orang dalam waktu yang bersamaan menggunakan kereta antri di loket, itu pasti akan terjadi antrian seperti itu. Oke, baik Pak Darman Nintias nih, untuk sekarang ini kan artinya mengubah kebiasaan masyarakat ya. Jika kemarin KAI harus rugi miliaran rupiah karena kehilangan tiket yang begitu banyak, dan sekarang harus ada hal yang baru lagi begitu. Tapi tampaknya ini membuat masyarakat juga melihat membutuhkan waktu ketika mereka harus merefund, mengembalikan tiket tersebut. Ya, saya kira ada dua persoalan ya. Satu, persoalan finansial, artinya tidak semua penumpang itu siap dengan tambahan Rp5.000 ya. Rp5.000. Yang kedua soal waktu. Waktu itu bagaimanapun baik saat membeli maupun saat refund itu memerlukan waktu. Nah, apalagi pada saat jam sibuk. Nah, dua-duanya ini saya kira tidak siap dihadapi oleh masyarakat. Dan yang pertama memang betul sudah ada spanduk, sudah ada poster, tapi jujur saja saya pun tidak bisa membayangkan seperti apa sih tiket berjaminan itu. Baru ketika saya mencoba, sebetulnya saya sudah punya kartu multi trip, tapi untuk membuktikan bagaimana tingkat kerumitannya itu, saya terpaksa mencoba sendiri. Artinya ketika, tapi menurut Pak Darman sendiri ini cukup rumit untuk tiket harian berjaminan ini. Dalam jam-jam sibuk, tentu saja ini sangat mengganggu karena pasti akan mengalami delay perjalanan. Baik pada saat antre maupun pada saat antre membeli maupun saat refundnya. Jadi saya kira delay itulah yang jadi persoalan pada masyarakat gitu. Nah, menurut saya kalau kebijakan ini sebagai strategi atau kebijakan sementara untuk mendorong orang untuk menggunakan multi trip lebih banyak, nggak apa-apa. Tetapi kalau ini permanen mungkin harus dikaji ulang karena pasti akan menimbulkan kerumitan di masyarakat. Itu satu. Kedua sebetulnya ada kaitannya dengan finansial tadi. Selain tidak kesiapan finansial, sebetulnya juga ada satu mindset yang ada dalam masyarakat bahwa naik kereta sekarang murah, terutama sejak bulan Juli. Ada penurunan tarif ya. Ada Rp5.000. Katakanlah misalnya saya tadi naik dari Pasar Minggu Baru ke Tanah Abang. Biasanya cuma 2,5, tapi ini harus mengeluarkan 7,5. Nah, meskipun di akhir perjalanan ini bisa di refund, tapi kan tetap saya harus punya stok 7,5. Kalau saya tidak punya stok 7,5, saya kan tidak bisa melakukan perjalanan. Nah, ini saya kira yang menjadi constraint masyarakat. Yang artinya jadi mahal lagi begitu tiket komuter lain ya. Baik, kita nanti masih akan berbicara mengenai hal ini, namun kita harus break dulu, jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan kembali bersama Anda setelah jeda pariwara berikut ini.
Harus ada yang berani dong. Iya. Jangan didiemin aja. 2,5 jadi segitu. Kita lanjutkan perbincangan mengenai tiket KL komuter lain. Baik, tadi Mbak Eva ada pertanyaan dari Pak Agus juga mengenai senada dengan penonton sebelumnya mengenai pengendapan uang tudingan kepada KAI ya. Nah ini juga apakah tadi usulan ya dari Pak Dharma yang mengatakan bahwa apakah ini sementara saja atau memang ini akan diberlakukan selamanya mengenai kartu THB ini ya, tiket harian berjaminan. Iya Mbak. Baik, saya rasa tidak ada pengendapan uang ya, karena ketika ada kartu yang hilang atau tidak kembali lagi, misalnya saja ada kartu yang hangus, ini akan terbaca secara sistem. Pada hari ke-7 ini kan sudah mulai terbaca, kira-kira ada berapa puluh kartu nih yang akan melewati masa tenggang. Nah, ketika sudah melewati masa tenggang, uang jaminan yang masih ada di kami itu akan kembali kami pesankan lagi untuk stok kartu selanjutnya. Karena stok kartu ini sangat penting dan harus terjaga, Mbak. Seperti kartu single trip kemarin, dari stok yang kita siapkan 1,2 juta pada akhirnya hanya tinggal 400.000. Sementara penumpangnya ada 600.000, ya kan? Nah, stok kartu ini, sirkulasi ini benar-benar harus terjaga sehingga kartu-kartu yang mungkin uang jaminannya itu kita anggap sudah hangus, ini akan langsung dipesankan lagi. Ini yang menjadi dasar kenapa jaminannya itu Rp5.000. Karena Rp5.000 itu adalah biaya produksi dan harga kartunya. Jadi kami menyesuaikan ketika jumlah kartu itu tidak kembali, itulah yang akan dipesankan untuk stok kartu yang baru seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada niat kami untuk melakukan pengendapan saldo seperti yang dilakukan seperti itu. Jadi memang ini harus dilakukan. Tapi kita berterima kasih lah, pengguna ini banyak juga yang sangat mendukung ya, artinya bekerja sama bahwa mereka setuju juga dengan tiket berjaminan ini, dan apalagi ketika mereka sudah memahami bahwa tiket ini tidak perlu terus-menerus dilakukan refund di loket. Dan kalau tadi masalah banyak kekurangan stasiun Tanah Abang ya, utamanya stasiun Tanah Abang itu memang sangat padat penumpangnya. Kenapa? Karena ada dari 3 lintas berkumpul di sana. Pertama dari lintas Tangerang, dia pasti akan berkumpul ke Tanah Abang juga. Kemudian dari lintas Serpong, Maja itu akan transit di Tanah Abang. Dari lintas Bogor yang akan ke Serpong pun akan transit di Tanah Abang. Sehingga kami memang mengeluarkan kebijakan mulai bulan kemarin, KRL, KA lokal bukan KRL, ini tidak lagi berhenti di Tanah Abang, tapi berhenti di stasiun Angke. Nah, kemudian Tanah Abang ini konsentrasinya untuk penumpang KRL. Dan di bawah tadi yang disebutkan untuk nyebrang ler itu, memang itu adalah gate baru yang kami buat. Jadi tambahan 8 gate di stasiun Tanah Abang untuk mengakomodir jumlah penumpang tersebut. Dikatakan terlalu penuh, terlalu padat, memang betul. Karena memang stasiun-stasiun yang telah dibangun mungkin 10 tahun lalu itu tidak dipersiapkan. Ya. Jadi memang nanti stasiun Tanah Abang pun akan dilakukan revitalisasi lagi, dan kita akan menyesuaikan untuk jumlah penumpang 1,2 juta penumpang seperti program pemerintah ya, yang mengharapkan KRL bisa mengangkut 1,2 juta penumpang per hari. Masih ada penelpon, tampaknya kita angkat lagi. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya Pak, silakan Pak. Bapak siapa di mana? Begini, saya adalah pengguna KRL komuter. Saya kebetulan memegang tiket multi trip ya. Iya Pak. Nah, cuma saya mengalami kejadian yang terus terang menurut saya itu merugikan sekali. Ya, Pak.
Jadi 2 minggu lalu itu saya naik dari stasiun Depok. Nah, terus saya turun di Pasar Minggu. Nah, pada waktu saya akan tap out tiket, itu kondisi gate itu mati. Jadi tidak ada listrik. Nah, kalau bagi yang istilahnya penumpang yang hanya sekali jalan itu, mereka cukup memberikan tiket kepada petugas kan ya. Dan mereka tidak mengalami kerugian apapun. Semua Nah, gate mati, kalau Pak? kita dari Kondisinya, Pak, waktu itu, Pak penumpang yang memakai tiket multi trip, kalau kita seperti itu juga, kita kan di transaksi berikutnya akan dikenakan denda yang terjauh ya Bu ya, betul ya Bu ya? Tidak sebenarnya Pak, kalau itu di-clearkan di loket. Nah, oke, setuju. Pada waktu itu saya datang ke loket. Cuma jawaban dari petugas loket itu tidak ada SOP yang mengatur untuk itu. Itu yang saya pertanyakan. Bahwa itu kejadian di Pasar Minggu. Ya. Bahkan saya disuruh memilih, Bapak silakan tunggu aja sampai listriknya nyala atau silakan keluar. Memang pada akhirnya dibatalkan, cuma saya berbelit-belit banget di situ. Saya kebetulan orang IT. Ya, Harusnya betul. PT KAI perusahaan sebesar itu ada yang namanya plan darurat. Itu udah e-ticketing yang multi-match kayak gini bahaya loh. Betul. Kalau sampai kejadian seperti itu, untung kejadiannya hari Minggu. Bagaimana kalau kejadian hari kerja di Sudirman? Ya. Bahaya itu saya kasih tahu aja. Baik, terima kasih Gimana Pak tuh, Bu? Willy atas Ya, sharing oke, nanti pengalamannya. saya tunggu jawaban. Makasih. Iya, terima langsung kasih. saja Mbak Eva. Ya, jadi seperti ini, kalau pada dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya saja seperti tadi, mungkin sistemnya down atau apa, ini untuk pengguna multi trip itu tidak dikenakan tarif terjauh 7.000. Jadi ketika dia tidak melalui gate, dia bisa datang ke loket untuk di-clearkan perjalanannya. Tapi tampaknya tadi petugas loket yang di Pasar Minggu tidak siap disebutkan Nah, oleh Pak itu Willy. seperti itu. Jadi ini kita akan pertanyakan kembali nanti ke petugas loket Pasar Minggu. Terima kasih atas informasinya ya. Ini informasi-informasi yang sangat berharga dari pengguna jasa ya, yang buat kami ini adalah masukan yang baik untuk perbaikan, karena kita jadi tahu mana petugas-petugas yang belum menjalani sesuai dengan ketentuan yang kita berikan seperti itu. Seharusnya petugas loket di Pasar Minggu itu melakukan proses clearing pada kartu Bapak tadi. Jadi clearing itu seluruh data perjalanannya ketika dia tap in itu dihapus dan itu tidak dikenakan penalti pada tap in selanjutnya seperti itu. Oke, baik, ini tampaknya waktu kita sempit sekali Mbak Eva dan juga Pak Dharma. Ya Pak Dharma, mungkin singkat saja, apakah memang ini akhirnya kesannya begitu ya, PT KAI justru membebankan pengguna KRL dengan dana yang sebetulnya harus ditanggung oleh PT KAI begitu? Kalau saya mengatakan sebetulnya ini konsekuensi logis dari ketidakdisiplinan masyarakat. Seandainya masyarakat disiplin lalu mengembalikan tiket, barangkali tidak akan diterapkan deposit ini ya? Ya, deposit ini. Tetapi karena de facto bahwa ada sekian ratus ribu tiket yang tidak kembali dan itu merugikan perusahaan, lalu dibebankan kepada masyarakat. Artinya ini ya konsekuensi logis dari ketidaktertiban masyarakat. Karena itu ya mestinya pembenahan harus dilakukan bersama-sama. Tetapi jalan keluarnya menurut saya, jalan tengahnya adalah satu, pilihan kartunya mungkin bisa lebih murah, sehingga deposit itu bisa lebih rendah, terjangkau bagi masyarakat rendah. Yang kedua harus ada treatment khusus bagi pelajar misalnya. Ya kan tidak semua pelajar punya uang lebih. Ya, ini bagaimana? Menurut saya kan pelajar tidak perlulah. Itu intinya, apapun kebijakan yang diterapkan jangan sampai mengganggu mobilitas warga. Itu aja itu. Oke, baik. Mungkin apapun terakhir Mbak Eva nih, apakah Ya. juga ada evaluasi nanti akhirnya dengan menggunakan THB ini? Ya, kalau evaluasi pasti kita akan terus lakukan. Bagaimana nanti ke depannya, yang pasti kalau untuk sistem jaminan ini saat ini kebijakannya seperti itu. Untuk tiket 1 kali perjalanan, untuk pelajar tadi nanti akan disampaikan. Kita juga sudah memikirkan apakah nanti misalnya ada kartu jaminan khusus untuk pelajar. Misalnya, kalaupun harganya tetap, harganya beda seperti itu. Yang pasti evaluasi akan kita terus lakukan. Kita melihat bagaimana, karena kita memang tidak bisa jalan sendiri, Mbak. Iya. Tentunya kita butuh kita masih dukungan punya dari bagian pengguna. lain ternyata abis ini Mbak Eva, tapi kita nanti mengajak pemirsa dulu ke stasiun Manggarai nanti. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan laporan langsung dari stasiun Manggarai pasca penggunaan tiket KRL berjaminan. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita. Ya, kami ajak Anda menuju stasiun Manggarai, ada rekan Zaki di sana yang akan melaporkan mengenai tiket KRL THB, tiket harian berjaminan. Silakan Zaki.
Ya, Stella dan pemirsa, saat ini saya berada di stasiun Manggarai, yaitu salah satu stasiun KRL Jabodetabek yang ada. Pemirsa, kita ketahui semenjak tanggal 22 Agustus 2013, PT KCJ atau KAI Komuter Lain Jabodetabek telah menetapkan yaitu tiket harian berjaminan yang digunakan sebagai tiket untuk perjalanan. Dan ini digunakan menggantikan tiket single trip yang sebelumnya digunakan. Tiket harian berjaminan seperti yang terlihat di tangan saya ini telah berjalan semenjak tanggal 22 Agustus. Hingga saat sekarang ini masih dilaksanakan sosialisasi penggunaannya dan evaluasi bagaimana penggunaan dari THB saat sekarang ini. Nah pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan Humas PT KAI Daop 1 Jakarta yaitu Bapak Sukendar. Selamat malam Bapak. Bapak, 1 minggu berjalannya THB, bagaimana pelaksanaannya sendiri Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah THB berjalan aman, lancar, kondusif, dan kooperatif. Masyarakat, terutama pengguna KRL Komuter Lain, saat ini mulai mengerti, mulai memahami bagaimana THB digunakan. THB ini pengganti single trip yang peruntukan kenyamanan penumpang. Kenapa harus THB? THB ini berusaha, berupaya bagaimana saat ini komuter lain menjadi pilihan utama transportasi di Jakarta. Evaluasi THB sendiri bagaimana, setelah dievaluasi selama hampir sepekan ini, saya pikir 30% dari jumlah 500.000 tiket berjalan lancar. Jadi hanya 30%-nya yang pengembalian, karena waktu jeda 7 hari masyarakat penumpang sudah tahu betul, tidak usah ditukarkan kalau masih digunakan. Ini sangat efisien dan efektif. THB akan terus kita sosialisasikan, masyarakat juga mulai menggunakan dan tahu betul manfaatnya. Kemudian berjaminan di sini bagaimana Pak maksudnya? Nah, artinya jaminan atau THB ini masyarakat bisa gunakan, bisa terus selamanya. Tetapi kalau tidak digunakan, putus hubungan dengan THB, tidak akan digunakan naik KRL, silakan diambil Rp5.000. Kalaupun itu mau dikoleksi setelah THB 7 hari habis masa berlakunya, itu kita nggak masalah. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk sama-sama pembelajaran. Masyarakat memahami THB ini, KAI juga dan KCJ juga bagaimana peningkatan pelayanan saat ini. Oke, terima kasih Bapak Sukendar. Pemirsa, itulah wawancara saya dengan Bapak Sukendar, Humas PT KAI Daop 1 Jakarta. Semoga pelaksanaan THB ini kedepannya dapat berjalan lebih lancar lagi. Dari Stasiun Manggarai Jakarta, saya Muhammad Zaki, Agus Widodo, dan Yahya melaporkan. Kembali ke Stella di studio. Rekan Zaki dari Stasiun Manggarai. Ya Mbak Eva, mungkin lanjutkan tadi ya, apakah nanti mungkin masa tengahnya diperpanjang lagi supaya orang yang nggak sempat dalam waktu 7 hari bisa merefundnya kembali begitu? Ya. Saya rasa kalau masa tenggang itu justru kita menghitung dari misalnya kita menghitung ibu-ibu yang mungkin hanya ke Tanah Abang pada hari Minggu, dengan 7 hari itu bisa ketemu Minggu lagi dia masih refund, masih bisa refund. Jadi saya rasa sudah cukup seperti itu. Mungkin nanti justru kita berharap para pengguna jasa ini, karena pengguna jasa kita juga banyak yang rutin menggunakan semakin banyak multi trip, dan multi trip sendiri memang sudah mulai meningkat ya Pak. Sudah 43% pengguna jasa dari 550.000 per hari ini, 43% ini menggunakan multi trip. Kita harap ini bisa naik terus sampai dengan 90%, karena ini juga akan memudahkan mereka dan kemudian mengurangi resiko-resiko transaksi di loket yang mungkin dengan uang cash itu ada mungkin uangnya jatuh atau segala macam, sehingga ini bisa dikurangi dengan multi trip seperti itu. Dan tentunya kalau dari keseluruhan masukan dari seluruh pengguna jasa melalui telepon tadi hari ini, saya sangat berterima kasih. Saya akui memang yang masih kurang itu banyak, yang harus diperbaiki juga banyak, tapi inilah yang kita lakukan, perbaikan pelan-pelan dari mulai revitalisasi stasiun, kemudian perbaikan sistem seperti itu, dan tentunya ini yang kita butuhkan adalah dukungan dari pengguna jasa. Karena tidak ada dukungan dari pengguna jasa, ini tidak akan berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Eva dan juga Pak Dharma bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kasih, Pak. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, kami masih memiliki informasi lain, diantaranya adalah polisi menangkap sindikat penjual perempuan belia untuk dijadikan pekerja seks komersial. Informasinya setelah pariwara.